Itu ngobrol. silaturahmi, ngobrol daripada di rumah. Itu niat terendah memang. Khawatir bosen ya niatnya silaturahmi, ngobrol, makan-makan. Soalnya kalau niat tertinggi kan malas. Mau belajar agama. Setan langsung datang. Ya, sini. Lah, nggak usah. Udah cukup. Lihat aja di YouTube gitu ya. Seminggu, sebulan 2 kali ya udah. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Lindungi kami dari ilmu yang salah. Lindungi kami dari amal yang salah. Lindungi kami dari niat yang salah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pengajian Kulpik malam hari ini masih seputar mengenal lebih dekat kehidupan zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di buku ini semua disebutkan tentang hadis-hadis kehidupan Rasulullah. Makanan, pakaian, rumah, WC, kamar mandi, masjid, pasar, uang, kendaraan, mushaf, iklim. Ini sebenarnya hadis-hadis, walaupun ya tidak semuanya hadis, tapi intinya hadis ini. Yang pertama soal makanan. Secara ilmu hadis, makanan Nabi Muhammad SAW adalah kurma dan gandum. Gandum dijadikan roti. Nah, secara ilmu hadis pasti sunnah Nabi yaitu makan gandum, makan roti, dan makan kurma. Secara ilmu hadis. Jadi secara ilmu hadis sunnahnya makan apa? Roti, gandum, kurma. Sunnahnya itu. Namun secara ilmu fikih hukumnya mubah. Nah, itu soal makanan. Nah, kita ini mau ikut pengertian sunnah secara hadis apa sunnah secara fikih? Bapak-bapak mau ngikuti sunnah secara fikih apa sunnah secara ilmu hadis? Fikih. Maka kalau secara ilmu fikih, hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi makan kurma, Nabi makan roti, Nabi minum susu, Nabi cara makannya, itu secara ilmu hadis sunnah. Cuman secara ilmu fikih itu hukumnya mubah. Kan Nabi makannya menurut ilmu hadis apa? 3 jari ya? Pakai tangan. Kalau makan bubur gimana 3 jari? Makan nasi gimana? Bisa, masih bisa? Masih bisa. Hah? Masih bisa ya?
Nah itu kalau kata Ustadz Sarwatma itu salah nyolokin. Maksud hadis itu budaya Nabi sebagai orang Arab. Makannya kurma, makanya 3 jari. Hadisnya betul, kita baca hadisnya betul seperti itu. Cuman salah nyolokin, kita praktekin dan kita bilang ini sunnah, benar sunnah secara ilmu hadis. Cuman kalau secara fikih dibilang sunnah enggak, keliru. Yang benar tuh mubah. Cuman memang kalau kita niatnya cinta Nabi, tetap dapat pahala. Misalnya ada orang makannya selalu 3 jari, makan bubur 3 jari, gitu, makan bakso 3 jari, makan nasi 3 jari. Kenapa makan 3 jari? Sunnah Nabi, saya cinta Nabi. Ya, alhamdulillah dapat pahala. Cuman jangan ngejelek-jelekin orang lain yang cara makannya beda. Terus kita bilang kamu nggak ikuti sunnah Nabi. Nah tinggal kita balikin, itu baju kamu nggak sunnah Nabi. Rambut kamu nggak gondrong, nggak sunnah Nabi. Nabi kan gondrong ya, segini. Ini saya pakai gamis nih, nggak sama Nabi gamisnya. Bajunya aja sunnah Nabi, tapi rambutnya enggak. Ini rambut bid'ah ini. Nabi itu gondrong, Pak. Dia kalau ada ustadz gondrong tuh sunnah itu. Ya memang, mungkin dia cinta Nabi makanya gondrong. Tapi kalau di pesantren gondrong, itu diomelin, Pak. Malah dicukur, dibotakin. Padahal sunnah Nabi secara ilmu hadis. Jadi cara makan Nabi, makanan Nabi, minuman Nabi, semuanya adalah sunnah secara ilmu hadis. Cuma ilmu fikih hukumnya mubah. Bisa jadi sunnah secara ilmu fikih apabila ada ucapan Nabi yang memerintahkan atau menganjurkan. Nabi bilang misalkan Nabi bilang apa ya? Ya saya nggak tahu contohnya. Pokoknya Nabi bilang memerintahkan gini, salaman. Nabi kan salaman kan? Kalau ketemu teman-temannya kan? Salaman itu sebenarnya budaya. Salaman itu. Tapi kalau Nabi bilang kalau seorang muslim dengan muslim lainnya bertemu lalu dia bersalaman, berguguranlah dosa-dosanya. Nah, maka itu jadi sunnah secara ilmu fikih. Sebab ada perintah Nabi. Gitu. Asalnya kalau cuma salaman doang nggak sunnah. Nah, soal makan kurma saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu semua hadis Nabi ya. Makan kurma ada nggak perintahnya? Bukan cerita loh ya. Bukan cerita Nabi makan kurma. Tapi ada perintah nggak? Nggak ada apa nggak tahu? Yang itu maksudnya yang makan kurma di pagi hari menghilangkan racun dalam. Itu kan berita, bukan perintah. Aku belum pernah mendengar itu. Beda ada antara menceritakan dengan menyuruh. Beda. Kan kalau cerita cuma cerita doang. Saya cerita misalkan, saya tadi pagi makan bubur. Kan cuma cerita doang. Bukan merintah kan? Itu. Nah, kecuali ada perintah ya. Misalkan kata Nabi, makanlah, minumlah. Itu memang ada ulama yang bilang itu jadi sunnah. Itu. Kayak siwak. Nah, siwak. Siwak itu kan ada perintahnya. Makanya jadi sunnah. Secara fikihnya. Masuk. Padahal sebenarnya itu kalau nggak ada perintah, itu sebenarnya apa? Sunnah secara ilmu hadis, secara fikihnya mubah. Cuman karena ada perintah siwak, maka jadi sunnah secara ilmu fikih, secara ilmu hadis. Itu. Cuman sebagian ulama tetap esensinya itu gosok gigi, membersihkan gigi, bukan siwaknya. Gitu.
dibanding siwak, gosok gigi lebih baik mana? Sok gigi. Ya, lebih baik gosok gigi kan? Nah, jadi kalau Nabi misalkan memerintahkan bersiwaklah sebelum sholat. Nah, kita nggak siwak sih, kita gosok gigi. Nah, itu sunnah Nabi juga dapat secara esensi perintah. Cuman memang banyak habib-habib, ustad-ustad ya banyak mengamalkan siwak. Jadi kalau pas mau sholat dia siwak dulu kan gitu kan. Terus dimasukin. Ya itu sunnah memang secara ilmu fikihnya juga. Terus pakaian. Nah, sama kayak tadi rumusnya. Kalau cuma Nabi pakai pakaian, hukumnya sunnah secara hadis, mubah secara fikih. Ada nggak perintah Nabi nyuruh pakai pakaian kayak Nabi? Nah, itu harus yang tahu banyak hadis. Kata Nabi, pakailah pakaian sepertiku, pakai gamis, pakai sendal. Kalau nggak ada ya nggak sunnah. Cuman saya pribadi cenderung kepada hal-hal yang kayak gini tuh budaya, Pak. Hal-hal kayak gini tuh budaya. Yang kita ambil tuh syariat Islamnya, jangan budayanya boleh kalau cinta Nabi ya. Tapi kayak gini tuh nggak wajib, sifatnya mubah. Jangan budaya diambil, syariat Islamnya dibuang gitu. Pakaian Nabi gamis, sendalnya, oh ya, sendal Arab. Kadang pakai sepatu, namanya khuf. Nah, itu sunnah secara ilmu hadis. Kita belum pernah pakai sepatu gitu kan, sendal kayak gitu kan, belum pernah. Belinya di mana, Pak? Nah, belinya juga nggak tahu, ya. Arab. Allah barang itu. Terus rumah. Pokoknya gini, kalau saya mah, semua yang berkaitan dengan khusus Nabi, yang sifatnya bangsa Arab pada umumnya juga melakukan, itu bagi saya tuh, itu tradisi. Kecuali kalau kita cinta Nabi baru jadi sunnah. Sunnah dalam arti dapat pahala gitu. Rumah, contoh rumah nih. Gimana nih menyikapi rumah Nabi? Mau sunnah fikih apa sunnah hadis? Hadis. Hah, sunnah fikih? Pak Bina mau ini Nabi kan rumahnya kayak gini nih. Alasnya tanah. Pintunya kamarnya nggak ada pintu. Cuma hordeng doang. Mau sunnah secara ilmu hadis apa fikih? Fikih. Berarti diamalin nanti. Kalau secara ilmu hadis tuh betul Nabi melakukan itu. Tapi secara hukum fikih kan ada 5. Apa? Wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Nah, itu hukum fikih, namanya hukum taklifi. Nah, ini secara fikih mubah nih, rumah. Sebab kalau ini secara fikih sunnah, ya berarti kita nggak ngamalin sunnah ini. WC. Nah, Nabi itu rumahnya nggak ada WC-nya, Pak. Berarti rumah kita tidak sesuai sunnah. Nabi ceboknya juga pakai batu. Ya. Listrik. Nah, zaman Nabi nggak ada listrik. Pakai lampu. Makanya Nabi tidur sesudah Isya. Sesudah Isya itu Nabi tidur. Kalau kita kebanyakan habis Isya masih bangun kan? Masih on. Nah, bisa nggak kita bilang sunnahnya tidur sesudah Isya? Ya bisa secara ilmu hadis. Cuman secara fikih ya mubah. Maksudnya jangan gini, jangan kita ngamalin sunnah Nabi habis Isya tidur, terus kita bilang ke orang lain kamu nggak ngikuti sunnah.
Padahal kita juga nggak seutuhnya ngikutin Nabi gitu. Kamar mandi. Nah, ada di dalam rumah Nabi kamar mandi, tapi nggak ada WC. Kenapa? Karena kalau WC di dalam rumah bau. Belum ada tempat pembuangan septic tank kan zaman Nabi itu. Ya kalau zaman segitu WC-nya di dalam rumah bau. Makanya di zaman Nabi itu nggak ada WC di dalam kamar, di dalam rumah. Nah, soal hemat air, Nabi wudhunya cuma segini. Oh, wudhunya cuma segini nih, kurang dari 1 liter. Nah, ini mandinya segini doang. Hah? Caranya dirata-ratain. Segini, paling berapa kecelak langsung dirata-ratain gitu. Iya. 3 kali. Nggak tahu. 3 kali deh perasaan. Saya nggak tahu. 3 kali pas sekali nih. Sekali mungkin masuk akalnya. Nah, ini masjid. Masjid zaman Nabi juga seperti ini. Nah, ini masjid kita nggak sesuai sunnah ya? Nah, nggak sesuai sunnah. Secara ilmu hadis. Nah, belanja pasar. Pasar tuh di zaman Nabi ya banyak kan barter. Bukan uang. Apalagi GoPay, Oppo. Nggak ada. Terus uang. Nah, uang di zaman Nabi adanya dinar dan dirham. Kayak gini nih bentuknya tuh. Ini dinar, ini dirham. Dinar milik Romawi, dirham milik Persia. Belum ada mata uang Islam. Adanya mata uang Islam itu di zaman Khalifah Bani Umayyah. Ya, maksud mata uang Islam itu produknya kekhalifahan Islam. Tapi ketika zaman Nabi, Nabi itu pakai mata uangnya orang kafir. Dinar dan dirham. Lanjut. Kendaraan. Nah, di zaman Nabi sunnahnya itu apa? Onta, terus kuda, terus keledai, kedelai. Nah, itu sunnah secara ilmu apa? Hadis. Berani nggak bilang secara ilmu fikih? Hah? Ya makanya ini kita nih harusnya konsisten kalau kita bilang misalkan Nabi makan kurma sunnah secara fikih, misalnya kita bilang begitu. Pas Nabi makan kurma kan enak kurma kan? Kita bilang secara fikih sunnah ini. Coba sodorin hadis-hadis Nabi naik onta. Tanya balik sama dia. Ini sunnah secara apa nih? Bingung kan? Mau bilang fikih gue pakai motor katanya. Sama mobil. Pas korma bilang sunnah. Pas giliran kendaraan, oh enggak itu mau budaya katanya. Tuh kan? Padahal kan hadisnya sama-sama. Bener nggak? Kita ini akhirnya pilih-pilih juga Pak. Bilang sunnah tuh. Pas korma bilang sunnah. Apalagi yang bilang sunnah? Sampai malam Jumat bilang sunnah. Yang enak-enak akhirnya kan? Padahal malam Jumat hubungan istri tuh hadisnya tuh maudhu deh kalau nggak salah deh. Hadis palsu itu. Apalagi yang enak-enak kita bilang sunnah? Hah? Poligami. Oh, kita bilang sunnah. Poligami itu secara ilmu hadis apa? Sunnah. Secara fikih apa? Boba. Yang dua ya, sunnah juga. Haram. Oh, haram. Kenapa haram?
Nabi istrinya berapa? 11. Lah kalau sunnah Nabi itu jiplak, kita jiplak, haram nggak? Haram. Ya haram. Paham ya? Jadi kalau mau ngamalin sunnah Nabi tanda kutip, ya silahkan. Misalkan bekam, fasdu, silahkan. Gitu. Tapi jangan mengklaim orang lain tuh nggak sunnah gitu. Misalnya orang berobatnya bukan dengan bekam, dengan totok, akupuntur, dengan kerokan. Wah itu mah pengobatan Jawa itu mah, kejawen kata gitu. Jadul. Ini dong sunnah Nabi. Balikin aja Pak, balikin. Oh itu sunnah Nabi. Coba yang lain, ente sunnah nggak ngamalin? Nabi pakai kendaraannya onta. Nabi ceboknya pakai batu. Nabi kalau buang hajat enggak di rumah, di mana? Di gurun pasir. Itu hadisnya jelas ada, sahih. Jangan pas ini bilang sunnah, yang itu enggak, gimana itu? Nah, kendaraan ya. Terus apa lagi? Mushaf. Nah, sunnah Nabi. Baca Quran tuh nggak pakai Quran yang kayak sekarang, Pak. Itu Quran bid'ah itu. Mana ada zaman Nabi ada titik. Udah ada titik, harokat. Sekarang kan ada harokatnya kan? Ada titik, udah kertas, udah bagus, rapi. Bagus banget. Nih, zaman Nabi kayak gini Quran tuh, Pak. Di zaman Nabi yang disebut mushaf tuh, ya. Kayak gini. Mushaf berupa lembaran kertas itu di zaman Umar, Utsman baru ada. Di zaman Utsman baru terkumpul satu bundel mushaf 30 juz. Di zaman Utsman. Di zaman Nabi mah yang disebut mushaf tuh gimana? Ya kayak gini nih. Ini tulang onta nih, Pak. Tulang onta kan ada yang lebar gitu ya. Nah, itu bisa buat nulis. Pelepah kurma, kedebong kurma gitu ya, pelepah tuh ya. Nah, itu bisa ditulis di batu. Mushaf tuh kayak gitu, Pak. Jadi waktu Zaid bin Sabit disuruh ngumpulin Quran, nulis Quran, kata Zaid tuh, wah berat banget katanya. Ini harus ngumpulin apa? Harus ngumpulin tulang, ngumpulin pelepah kurma, batu. Mana cakak-cakan tuh kan? Berat banget nih. Belum harus nyusun ayat per ayat, surat per surat, mana yang duluan, mana yang belakangan. Kan begitu ya? Kan turunnya mushaf yang sekarang tuh kan nggak sesuai turunnya Quran. Turunnya Quran apa? Yang pertama Al-Alaq kan. Nah sekarang kita depannya apa? Al-Fatihah. Masih nyambung. Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan. Masih nyambung. Surah yang kedua apa? Baqarah. Harusnya kan daftar isi gitu ya. Suratul daftar isi harusnya begitu. Tapi langsung apa? Sapi betina, Pak. Makanya Quran itu bukan kitab hukum. Bukan kitab berupa format kitab hukum. Quran itu sumber hukum. Tapi bukan kitab hukum. Quran itu lebih ke kitab sastra. Cuman dalam kitab sastra itu bisa dijadikan sumber hukum. Quran tuh formatnya nggak kayak undang-undang, nggak kayak pasal per pasal, nggak begitu. Nih Quran kayak gini nih. Siapa yang pernah ngamalin sunnah Nabi baca Quran kayak gini? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Lihat aja belum, Bos. Hah? Ngeliat aja belum? Iklim, kesimpulan dah gitu. Barangkali di sini ada pertanyaan soal ini. Di sini kita ganti tema. Saya simpulkan ya. Simpulannya begini. Semua hadis-hadis Nabi yang terkait dengan makan, minum, pakaian, kehidupan pribadi Nabi, misalkan soal
soal Nabi bertani, misalkan Nabi menanam pohon, Nabi cara berkendara, Nabi cara memanah, apalagi berkuda, berenang, kayak gitu. Itu khilaf ulama memang. Ada yang bilang sunnah seutuhnya, ada yang bilang dipilah-pilah. Oh, kalau Nabi perintahkan jadi sunnah secara fikih. Cuman kalau nggak Nabi perintahkan, ya sunnah secara ilmu hadis gitu. Nah, kalau kita milih sunnah secara fikih, ya harusnya jangan pilih-pilih. Pas ini bilang sunnah, tapi pas disodorin hadis lain, nah kita nggak bilang, pasti menolak. Oh, Nabi kan emang zaman belum ada motor gitu. Ya kita jawab juga dong, yang berobat sunnah tuh, yang zaman Nabi juga belum ada obat, belum ada mantri, belum ada dokter spesialis, belum ada rumah sakit. Itu. Nabi mengenalnya pengobatan zaman itu ya kayak gitu. Jadi bebas-bebas aja. Yang mau ngerjain silakan, yang enggak jangan kita katain enggak sunnah. Gitu Pak intinya, ya. Itu. Jangan mentang-mentang pakai gamis terus kita bilang ini sunnah. Yang lain kita bilang enggak gitu. Padahal rambutnya aja enggak sunnah. Jenggotnya juga nggak sunnah. Tapi jenggotnya panjang segini, nggak pernah dicukur sampai segini nih. Sama dimerahin gitu kan. Jadi kita nih banyak nggak ngamalin sunnah juga Pak itu Pak. Jadi jangan merasa sok nyun gitu ya. Sok nyunnah gitu. Nah, kayak hadis Nabi kan kalau khutbah Jumat bawa tongkat, kadang bawa panah, kadang bawa pedang. Hadisnya ada begitu. Hadis itu kan sekedar apa? Menceritakan Nabi begitu gitu Pak. Hadis itu kan reportase kehidupan Nabi. Soal maksudnya, hukumnya jadi bagaimana, itu tugas fikih. Jadi ulama fikih nih, ini maksudnya apa ya Nabi begini? Ini hukumnya apa ya buat umat nih? Nah, itu tugasnya ulama fikih. Ulama fikih itu nggak sembarang. Ini kalau wajib, wah umat kasihan. Kalau bilang ini sunnah, banyak rugi umat. Nah, disimpulkan sama ulama fikih, oh ini mah hukumnya mubah. Oh ini hukumnya sunnah. Bahkan yang dilakukan Nabi jadi haram. Nabi poligami sunnah secara ilmu hadis, secara fikih haram bagi kita. Kita bukan sunnah, kita mubahnya 4 kan gitu. Ya. Dalam ilmu hadis begitu, Nabi itu pakai tongkat, pakai busur panah. Ada DKM yang nerapin itu copy paste seutuhnya. Ditaro tongkat. Sampai ada juga yang naruh jubah. Setiap khotibnya tuh yang khutbah dipakein jubah. Karena Nabi kan pakai jubah kan. Gitu. Kata Pak Ustaz Sarat, ini buat apa tongkat gitu. Itu sunnah Nabi Ustaz. Oh gitu. Habis khutbah dibawa pulang sama Ustaz. Tad, amplop ambil katanya. Tapi tongkat balikin. Kata Pak Ustaz, lah Nabi kan habis Jumatan juga tongkatnya dibawa pulang. Ini sunnah Nabi katanya. Udah, Ustaz balikin aja, itu bisa bangkrut katanya kalau setiap khotib bawa tongkat katanya. Ente gimana sih katanya? Aneh mau ngamalin sunnah Nabi. Nabi itu kan bawa lagi khutbah pakai tongkat. Ya pulang juga bawa tongkat. Kenapa aneh mau ngamalin sunnah Nabi nggak boleh? Nggak konsisten juga kan? Pas khutbahnya sunnah bilangnya. Lah kenapa nggak dibawa pulang? Nabi kan tongkat sendiri itu. Nabi emang kemana-mana bawa tongkat ketika usianya sudah sepuh. Nah cuman memang
sekali lagi ya, perkara ini khilaf memang. Kayak Buya Yahya, kayak Ustadz Dery Sulaiman, itu kan kemana-mana kadang bawa tongkat ya. Iya. Habib, Sayyid itu kan kadang bawa tongkat kan itu kan. Ya sunnah memang secara ilmu hadis. Dan mungkin mereka itu mencintai Nabi. Nah kalau saya suruh bawa tongkat, apaan belagu. Udah tua Ustaz. Tapi ada kadang teman saya seumuran saya, dia pakai gamis, pakai imamah, pakai tongkat, lagi dipoto begini. Wah kata saya tuh, lu ilmu seuprit aja belagu gitu tuh. Citraan gitu, pakai tongkat. Ya Ustadz Dery Sulaiman kita husnuzonnya mungkin dia ingin menjaga diri gitu ya. Kan kalau pakai pakaian rocker kan dia nanti balik lagi ke sana. Akhirnya dia kemana-mana kan pakai imamah, pakai jubah, jenggotnya dipanjangin, bawa tongkat gitu kan. Jadi mungkin cinta Nabi. Tapi secara fikihnya kita nggak bisa bilang itu sunnah. Ya bagi saya ya yang menganut paham ini nih, bagi saya itu mubah secara fikihnya. Cuma kalau tanya ustadz lain mungkin ada jawabannya sunnah. Apalagi kalau ustadznya tuh lebih ke mazhab ahlul hadis dibandingkan mazhab ahlul fikih. Gitu. Kan ada ustadz apa-apa tuh hadis gitu kan. Dibanding ngomong fikih, ustadz itu tuh lebih sering ngomong apa? Hadis. Kalau saya kan fikih, mazhab ini, mazhab itu. Ada ustadz tuh yang apa-apa tuh hadisnya begini, hadisnya begitu. Dia mau anti ngomong mazhab tuh. Bagi dia haram ngomong mazhab ini, katanya taklid buta kata gitu kan. Mending ngomong hadis gitu kan. Ya, ini saya kasih tahu kalau emang macam-macam ustadz tuh gitu. Nah kalau saya Ustadz Sarot begitu gitu ya. Terserah setuju atau enggak gitu. Atur aja. Nah, terus lanjut. Sekarang yang ini aja, yang adab ya. Gimana? Kan kalau saya kan kamar mandi sama toiletnya jadi satu tuh. Kalau mau wudhu kan baca bismillah dulu tuh. Itu apakah boleh Nggak boleh. dilafalkan atau cuma di dalam hati? Nggak boleh dilapalkan mah. Baca bismillah itu kan bisa bagian dari Quran. Bisa niatnya zikir. Gini, kita lagi junub, hadas besar. Kita baca bismillah, niatnya baca Quran, haram. Karena bismillah yang di situ niatnya baca Quran. Tapi kalau niatnya zikir, baca bismillah itu boleh. Ya. Nah, itu kalau posisinya lagi junub, niat baca Quran haram, niat zikir boleh. Sekarang bismillah itu kan berarti kan antara Quran dan zikir. Kita baca di dalam apa? Kamar mandi. Yang mana kan kamar mandi, toilet itu kan tempat najis. Yang nggak boleh itu kamar mandi atau toilet? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya kan kita kan kamar mandi sama toilet, kamar mandi doang buat kan? Buang najis juga kan? Nggak bisa kecuali kita konsisten, kencing itu cuma di WC gitu. Ya nggak boleh. Apalagi diucapkan. Kalau dalam hati boleh. Soalnya begini, saya nggak tahu ya hadisnya yang melarang secara pasti itu apa hadisnya bunyinya. Cuma kalau yang hadisnya Nabi itu pas mau ke kamar mandi, buka cincinnya, itu ada. Nabi kan punya cincin. Tulisannya tuh Muhammadur Rasulullah. Itu kalau mau masuk kamar mandi, dibuka sama Nabi tuh. Dibuka. Nah itu kan bisa diambil hukum tuh ya. Oh ternyata lafaz Allah nggak boleh dibawa masuk ke tempat najis, itu kan kamar mandi. Gitu. Apalagi ucapan kan gitu ya, diucapkan. Apalagi kalau bismillah di situ niatnya Quran. Niat zikir juga nggak boleh. Tulisan aja dibuka, dilepas, apalagi ucapan begitu. Ya.
Cuman ternyata soal tulisan ini dibawa ke kamar mandi, ulama tuh memang dua pendapat, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Nggak sampai haram, nggak, hanya sekedar makruh, ada yang bilang. Cuma kalau niatnya menghinakan, murtad. Paham? Niatnya menghinakan, bawa Quran sengaja ke WC, apa ngapalin Quran gitu. Ya murtad, karena istihza, menghinakan. Itu Pak Sabri. Saya pernah dengar ya, maksudnya katanya sih boleh baca bismillah di kamar mandi atau di toilet itu, karena maksudnya dulu nggak boleh baca, maksudnya lafal Allah itu di toilet, maksudnya toilet itu pada zaman Nabi gitu loh, pada zaman Nabi kan ya nggak boleh karena banyak kotoran-kotoran di situ gitu loh, kotoran-kotoran di situ kan banyak, itu nggak boleh di situ. Tapi kalau sekarang yang modern kan bahasanya kan kamar mandi itu bersih, itu kotorannya itu di septic tank gitu loh. Enggak, bukan berarti kotorannya ada ya. Kotorannya nggak ada. Iya, maksudnya bukan berarti karena kotorannya ada. Intinya tempat buang kotorannya. Sebenarnya lebih ke situ. Pernah dengar itu, ya. Boleh. Bukan soal karena kita bersih, kotorannya nggak ada, zaman Nabi ada gitu. Jadi boleh. Jadi dulu dilarang. Enggak, soal tempatnya gitu, Pak. Sekarang siapa yang berani jamin itu bersih dari najis? Sebersih apa sih? Yang apa? Yang toiletnya tisu doang gitu ya? Ya maksudnya misal kamar mandinya gede sama misal di Arab atau apa gitu loh. Iya. Satu rumah itu kan gitu loh. Ya nggak tahu, enggak lah kalau gitu. Ya kan kita konteksnya umum aja ya, umumnya masyarakat gitu. Saya nggak ngebayang ada kamar mandi gede kamar, segede apa ya, misalkan jadi kayak hotel gitu. Ya umumnya kamar mandi gimana sih kita? Saya ke hotel di mana tuh yang Bridge ya, Mercury saya belum pernah masuk. Bridge kan di situ tisu doang ya. Siapa yang berani jamin nggak ada najis? Artinya konteks seperti itu kalau dibilang karena bersih itu nggak bisa diterapkan juga gitu Pak. Sekalipun di hotel loh ya. Kadang kan mampet, ada aja orang pipisnya berceceran gitu kan. Karena kan nggak ada gayung kan. Itu paling susah tuh ke WC begitu tuh. Ini mah standar Amerika dipakai Indonesia, aneh banget. Anak saya kalau ke mall tuh mau ke WC susah itu, aduh. Kencingnya kan pasti ada aja anak kecil mah ya, nyepret. Ah itu gimana nggak ada gayung? Semprotan kagak ada Pak. Semprotan gini nggak ada. adanya pencet ya. Guanya yang ini. Dari pihak samping. Samping. Iya itu kan kalau ngepas ini ya, kalau ngecer kemana-mana. Maksud saya tuh yang cecer ke bawah, adanya tisu doang sama yang ini gitu, yang cer langsung nusuk sini gitu Pak. Ini gimana bersihinnya kata saya tuh, agak ada gayung, masih mending yang kalau ada yang shower begitu mah tuh masih mending tuh, saya masih enak tuh kayak gitu. Ini nggak ada Pak, yang modern mah. Amit deh kata saya tuh ini. Kena kuah dulu. Jadi begitu ya, setahu saya ya. Jadi bukan soal nggak ada najisnya, kotornya. Soal tempatnya, itu tempat buang najis. Apalagi doanya aja apa? Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya tempatnya penyakit gitu kan. Ya masa kita baca zikir di situ, baca Quran di situ? Nggak boleh. Tapi udinya mah sah kan? Oh, sah wudhu mah kan nggak ada syarat sah tuh, maksudnya syarat sah wudhu tuh membersihkan dari najis, nggak ada. Kena najis kan nggak batal wudhu, batal nggak wudhu? Nggak. Habis wudhu nginjek tai kebo, Lagi. wudhunya diulang apa kakinya dibasuh? Dibasuh. Cuman banyak orang pahamnya batal katanya. Hah? Teman saya dulu di JNE
kata teman-temannya mah ustad katanya. Ya PKS kan apa-apa jadi ustad gitu kan. Udah tua, jauh lah. Sekarang mah umurnya beda sama saya. Dulu dia sekitar 45-an tahun 2012. Orang nyebutnya tad mulu gitu. Ngobrol soal pembatal wudhu sama saya. Sama Pak Tio. Kata saya tuh nggak batal, Pak. Kalau kena najis mah, oh masa sih batal ya katanya. Wah, kata saya ini gimana sih orang katanya. Nggak ada batal gitu. Nggak ada pembatal wudhu tuh kena najis, nggak ada. Wudhunya tetap sah. Tapi nggak sah sholatnya sah dia. Ya sholat nggak sah karena ada najis. Ya bersihin dulu. Mungkin itu dia maksudnya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau di pabrik ketika lagi di toilet itu suka ditelepon, dan ditelepon itu pasti kan jawaban pertama halo assalamualaikum. Kita jawabnya keluar dulu. Pengalaman suka ngerokok di WC. Chatting-chatting aja sih. Terus? Nanti dikira ini gimana sih saya ini assalamualaikum udah di Yang nelpon siapa? Bosnya. Hah? Yang nelpon entah teman kita, entah atasan Ya, kita. belum. Kalau dia nelpon sama assalamualaikum gitu, Ya, yang benar mah jangan diangkat. nggak usah diangkat. Nggak usah diangkat. Kalau diangkat bakal ada ucapan zikir, itu kan jadinya masuknya zikir. Assalamualaikum. Ya, masuknya zikir ya haram. Minimal makruh, Pak. Minimal makruh. Apalagi Yang benar jangan diangkat. Yang benar jangan diangkat. apalagi langsung ajak salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan diangkat. Gimana? Hah? Jangan diangkat. Gampang. Iya, jangan diangkat. Kan bisa alasan, ya saya lagi di WC gitu kan. Sekalipun nggak ada unsur assalamualaikum kan, kita berhak nggak ngangkat kan. Masa di WC ngobrol gitu ya? Main game kan nggak pantas. Ngerokok aja nggak pantas ya di WC kan? Dilarang kan ngerokok aja ya? Dilarang. Apalagi itu ngerokok loh. Yang orang bilang tuh, yang sebagian ustadz bilang haram ya. Kan harusnya haram ketemu tempat jorok, harusnya kan sama-sama gitulah. Saya menghinakan rokok, makanya saya ngerokok di WC ini gitu. Jadi perbuatan haram saya kerjakan di tempat jorok kan gitu. Harusnya kan menghinakan rokok, menistakan rokok gitu ya. Tapi malah dilarang gitu kan. Berarti rokok ini dianggap terhormat mungkin gitu. Jangan ngerokok di WC. Ya apalagi yang beneran terhormat. Zikir, Quran, ya nggak boleh. Udah ganti ya. Sekarang ini tentang adab murid terhadap guru. Nah, kalau ini kita baca bareng-bareng aja ya. Saya juga buat belajar saya gitu, Pak. Ini bukan ditujukan untuk saya, bukan. Ini ditujukan untuk kita bersama, Pak. Ya. Untuk kita bersama gitu kan. Supaya kita lebih punya adab terhadap guru, supaya ilmu kita berkah gitu, Pak. Jadi saya juga punya guru, biar ke guru tuh jangan terlalu kritis, jangan ngertes, jangan songong, supaya ilmunya berkah intinya gitu. Nah di sini kita belajar bersama-sama nih. Ini bukan fikih nih, bukan fikih, ini adab nih masuknya.
Cuman ya karena kita dunia belajar, ya berarti kan harus ada adab terhadap guru. Adab terhadap murid juga ada nanti. Ini bukan bahasan fikih, ini bahasan adab, akhlak. Nah, cuman ini pas bagi para penuntut ilmu, bagi saya, bagi bapak-bapak sekalian. Coba dibaca sama Pak Bina. Bukannya bareng-bareng, Pak. Belum bareng-bareng, Pak. Oh, salah Pak saya. Maksudnya saya di sini bukan dalam arti saya ngajar, Pak, bukan. Saya juga belajar ini. Lihat dari sini apa dari handphone, Pak Ustaz? Hah? Aku nggak kelihatan sini, guys. Pak. Coba diposisikan yang enak dulu bacanya di HP. Dari profil ini penerjemah atau dari pengantar nih? Ini kok nggak gerak? Bentar. Oh, last page. Oh, nggak bisa sih landscape, Pak. Halaman berapa sih, Pak? Halaman 8. Sok. Halaman 4 dulu. Oh, Halaman 4. referensi. Adab. Oh, bukan salah bukan sih. Dari pengantar dulu deh. Nah, pengantar. Ini ya. Pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar. Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak sekali kita temui tempat-tempat yang menyelenggarakan kajian ilmu. Mulai dari kajian fikih, kajian Al-Quran dan tafsirnya, kajian hadis, kajian tauhid, kajian tasawuf, dan kajian yang lainnya. Bahkan yang lebih canggih lagi, sebagian pengurus pengajian atau beberapa jamaahnya mempunyai inisiatif untuk memanfaatkan media sosial yang mereka punya sebagai wadah untuk menyebarkan ilmu yang disampaikan guru. Bentar, Pak. Pasti gedein dulu bentar, Pak. Oh, ini. Untuk menyebarkan ilmu yang disampaikan guru tersebut baik secara langsung maupun tunda. Tentunya tujuannya tidak bukan adalah agar ilmu tersebut bisa diakses oleh banyak orang. Terlebih lagi untuk mereka yang pada saat itu berhalangan hadir di majelis tersebut. Namun, yang mungkin perlu disayangkan adalah dengan semakin dimudahkannya dalam menuntut ilmu, yang mana seharusnya potensi untuk memperkaya hasanah ilmu juga semakin mudah. Ternyata ada sisi lain yang perlu diperhatikan, yaitu adab. Tidak sedikit orang yang mempunyai banyak ilmu, namun tidak mempunyai adab sama sekali. Yang lebih banyak lagi, kejadian terhadap mereka yang masih dalam proses menimba ilmu di tahapan dasar, namun sudah sangat kurang ajar terhadap gurunya. Nah, intinya gini. Zaman sekarang kan dapat ilmu tuh gampang ya. Orang banyak tahu ilmu itu, ilmu ini, ilmu majab ini, majab itu. Ngebanding-bandingin ustadz zaman sekarang mah gampang. Benar nggak? Ini omongan saya bisa dibanding-bandingin nih sama ustadz ini, ustadz itu. Benar nggak? Bapak saya ngomong begitu. Zaman sekarang mah katanya. Misalkan nih, Bapak katanya ngajar begini begitu. Orang tuh bisa searching langsung di YouTube, gitu kan? Dengan hal yang sama. Ustadz Somad, Ustadz ini, dia banding-bandingkan terus, gitu kan? Nah, artinya soal ngakses ilmu tuh zaman sekarang mah gampang, mudah. Cuman sedikit orang yang tahu tentang adab gitu. Tentang ilmunya tahu, cuman tentang adabnya belum tentu dia tahu. Ilmunya bisa sebakul, tapi adabnya bisa jadi sedikit. Begitu maksudnya. Terus. Sebentar Pak Ustadz, sebentar. Sering sekali muncul di pemberitaan bahwa ada segerombolan murid yang mencaci, menghina, bahkan sampai memukul gurunya karena murid tidak suka atau murid tidak terima dengan tindakan guru dan faktor lainnya. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa orang tersebut miskin adab, terlebih adab dari murid kepada gurunya. Padahal para ulama sudah menjelaskan bahwa kedudukan adab itu di atasnya ilmu. Hal tersebut bisa kita lihat dari nasihat para ulama, semisal Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ta'limu adab qabla an tata'allamal ilma.
pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Nah, jadi belajar adab dulu sebelum mempelajari suatu ilmu. Cuman bukan maksudnya berarti belajar adab nggak belajar ilmu. Ya bareng sebenarnya mah. Cuman dahulukan adab dulu. Adabnya sudah bagus, ya baru belajar ilmu. Gitu. Dan adab itu ilmu, ingat ya. Katanya belajar adab dulu sebelum ilmu. Ya adab itu ilmu. Emang adab bukan ilmu? Ilmu juga. Cuman ilmunya ilmu etika gitu. Memang kalau anak masuk pesantren tuh harusnya tuh di pesantren tuh dikasih pemahaman dulu, hormat kepada guru. Hormat kepada kitab. Berarti adab murid terhadap guru, adab murid terhadap ilmu, adab murid terhadap diri sendiri gitu. Kan adab terhadap ilmu tuh kan ya salah satunya misalkan ya naruh kitab gitu kan, naruh Quran harus di tempat yang sesuai. Jangan ditaruh di bawah begini gitu kan Quran tuh. Itu kan adab terhadap ilmu. Adab terhadap guru bagaimana gitu. Jadi jangan dibikin pinter itu anak tapi nggak adab sama guru gitu. Pinter tapi kurang adab ya nggak sukses, celaka. Makanya sebelum dia lulus pesantren, sebelum dia jadi S1, S2, S3, dia harus hormat dulu sama gurunya. Gitu. Lanjut, terus. Atau misalkan kita renungi pernyataan Ibnul Mubarak rahimahullah yang mengatakan, Ta'allamnal adaba salasina aman wa ta'allamnal ilma 20. kami mempelajari adab itu selama 30 tahun dan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Nah, itu siapa? Ibnul Mubarak. Dia belajar adab 30 tahun. Belajar ilmu selama 20 tahun. Cuman nih jangan diartikan begini. 30 tahun dulu dia belajar adab. Lah dia selama 30 tahun kan dia juga ngamalin sholat kan? Ngamalin puasa, zakat, baca Quran kan fikih itu kan? Artinya berbarengan. Cuman belajar adabnya panjang. 30 tahun. Belajar fikihnya 20 tahun. Bukan berarti saya adab dulu deh. Ente adab juga kagak belajar, fikih enggak gitu kan. Alasan aja itu. Ngomongnya kan adab. Adab juga kagak, belajar fikih juga kagak. Terus Dan masih banyak, sebentar Ustaz, saya baca di situ aja nggak kelihatannya. Minta dibalik back lagi dong, Ustaz. Back Pak. Dan masih banyak lagi akan kita dapati, punten Pak Ustaz, minta tolong. Pernyataan, nasihat dan wejangan dari para ulama, baik dari kalangan salaf maupun kholaf tentang adab. Yang mana hal tersebut akan membuat kita sadar bahwa ternyata sebegitu pentingnya kita harus memahami dan menerapkan adab dalam thalabul ilmi. Kitab sini aja nggak sini ini mulu. Bentar. Kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fil Adabil Alim wal Muta'allim. Karya Imam Masya Allah. Ibnu Jamaah Asy-Syafi'i. Ini merupakan salah satu kitab yang membahas tentang adab, baik itu adab bagi murid, adab bagi guru, dan adab yang lainnya. Selamat membaca. Syafri Muhammad. Saya ini Pak orangnya terlalu kritis sama guru Pak. Saya sejak SMP, SMA, kuliah. Nah kekritisan itu tuh kadang melampaui adab. Saya tuh. Nah cuman ya banyak mikir, banyak belajar, sadar gitu. Tapi dari sananya mah mungkin maksudnya mah guru kan nggak pernah selalu benar kan gitu ya. Guru kan bisa salah. Ya emang benar. Cuman ya kekritisan itu tuh jangan sampai menghilangkan adab. Terlalu banyak ngeritik guru.
Kadang malah jadi sering ngomongin. Ngomongin guru. Jadi kalau saya cerita seperti itu tuh, saya bukan nyindir si A, si B, si C gitu. Jangan baperan gitu. Ya itu saya nostalgia aja gitu. Sekalian pelajaran gitu buat kita semua. Terus, Adab bertemu guru. 1. Memilih guru dan beristikharah. nah, al-awalu annahu yang bagi lit-talibi ayyak daman nazra wa yastahyarallahu fiman ya'khudhal ilma anhu. Pertama, hendaknya seorang murid menimbang dan melakukan istikharah kepada Allah tentang seorang guru yang mau diambil ilmunya. Nah, Seorang yang guru pertama ya? nih Pak, Allah. adab yang pertama, Kok jadi begini sih Pak? Oh, yang bawah. milih guru tuh sebenarnya harus istikharah. Senggol dikit tuh Pak. Apa sih? Istikharah tuh bukan hanya sekedar milih pasangan doang. Milih guru tuh sebenarnya harus pakai istikharah. Cuman kan kita kan dalam banyak hal tuh jarang melibatkan Allah ya. Jarang. Udahlah langsung aja begitu kan. Milih perempuan, milih istri maksudnya. Udah perempuan. Milih istri. Nggak pakai istikharah. Ya saya udah cinta sama dia, pokoknya dia ya Allah, jadikan dia istriku. Jangan yang lain. Nah, itu bukan istikharah itu. Maksa. Nah, milih guru yang benar itu istikharah dulu. Ini yang idealnya ya. Ya cuman gurunya tuh kira-kira lagu gini Pak, guru bayangan kitanya. Misalkan kita mau milih nih, apakah Buya Yahya, misalkan. Apakah, misalkan nih mah ya. Apa Gupron. Itu mah udah jelas sih nggak istikharah. Apakah mau milih Ustadz Somad misalkan. Sebab guru yang di sini dimaksud tuh guru pembimbing ilmu dan spiritual gitu Pak. Makanya harus istikharah tuh. Karena pembimbing ilmu dan spiritual kehidupan. Umumnya guru yang seperti ini tuh biasanya usianya beda jauh. Antara guru dan murid tuh biasanya ya. Gurunya umur 50, kita umur 30 biasanya begitu. Makanya harus sampai istikharah itu. Karena kan kita ke yang lebih tua kan lebih hormat gitu ya. Iya. Gitu. Jadi istikharah dulu Pak. Maksud gini, aplikasi gampangnya. Kita bukan sosok, udah milih pesantren. Nah gitu aja. Kalau milih itu bingung saya tadi nyontohin. Ini anak saya tuh mau pesantren di mana? Istikharah. Karena itu memilih guru. Gitu. Jangan lihat dari apanya? Bangunan mewahnya. Oh ini bangunannya mewah nih. Ustadznya terkenal. Salah itu. Banyak followernya. Bukan. Istikharah. Ya selain istikharah kita juga harus tahu. Ini ustadz pertama. Ustadznya aswaja dulu. Jangan dari awal udah salah. Udah jelas nih ustadz liberal. Ini aswaja pakai istikharah segala. Nggak ada istikharah. Yang salah mah. Ada perempuan. Yang ini mantan pelacur. Yang ini santri ahwat hafiz 30 juz. Istikharah nggak? Nggak usah. Bapak nggak usah istikharah, dia yang istikharah. Pakai istikharah segala, emangnya bakal dipilih? Enggak sih, main istikharahin aja. Yang istikharah tuh dia kali, bukan ente. Istikharah tuh yang kira-kira udah bakal ada kepastian nih dia mau sama saya. Pilih ini apa ini. Jangan setiap perempuan solehah kita istikharahin. Tapi bagus nggak apa-apa Pak Ustadz, niatnya mungkin niatnya bagus. Sah. Jelaskan dulu, kenalkan diri, baru istikharah gitu. Terus lanjut. 2. Berakhlak yang baik. Nah, udah masuk baca Oh, aja. baiklah. Mendapatkan kebaikan perilaku atau akhlak serta adab darinya. Nah, oh ini ada bertemu guru ya? Iya, ada bertemu guru. Iya. Jadi berakhlak yang Baik. baik.
Terus. 3. Mencari guru yang mempunyai kompetensi. Ah. Hendaknya jika memungkinkan, memilih guru yang memiliki kompetensi atau kapabilitas secara baik, benar-benar mempunyai rasa belas kasih, nampak kewibawaannya, diketahui kebaikan, kebaikan kesederhanaannya, dikenal keterjagaannya, paling baik pengajarannya, dan paling bagus dalam memahamkan ilmu. Nah, intinya pilih guru yang berkualitas gitu aja. Yang mudah dipahami penjelasannya. Jangan ngomong makoli nggak jelas gitu. Kita memahami aja bingung ini ngomong apa sih orang gitu kan. Kayak gitu disebut guru gitu. Disebut wali, disebut pembimbing kami. Ada lagunya tuh di channel Unik Nusantara. Channel Unik Nusantara apa itu? Mama Gupron, pembimbing kami katanya. Wah, Mama Gupron. Teladan kami katanya. Ngomong aja kagak jelas gimana ya. Terus lanjut. 4. Murid harus waro. Seorang murid tidak menginginkan penambahan ilmu tatkala kurang teguh dalam bersikap waro atau beragama atau tidak memiliki tingkah laku yang baik. Sebagian ulama salaf mengatakan ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah, pilih-pilih guru intinya ya. Ya. Ini sampai 2145 ya. Baca doang. Terus. 5. Menimba ilmu karena popularitas guru. Hindari menimba ilmu karena popularitas guru dan meninggalkan orang ahli ilmu yang tidak populer. Nah, hindari itu Pak kayak gitu Pak. Kalau pas penceramahnya terkenal pada hadir. Iya, banyak kayak gitu. Pengajian. Tapi kalau ustadz yang nggak terkenal nggak hadir. Banyak ya. Jadi nggak boleh Ibu-ibu milih banyak. guru karena popularitas, nggak boleh. Oh. Gitu. Ada ahli ilmu nggak populer, nggak terkenal ditinggalin. Tapi yang populer dihadiri walaupun nggak ahli ilmu. Terus lanjut. Imam Ghazali dan yang lainnya menilai bahwa tindakan tersebut termasuk dari kesombongan terhadap ilmu dan menjadikannya sebagai tindakan dungu. Karena hikmah itu adalah sebuah barang yang hilang milik orang beriman. Dia memungutnya dimanapun ia menemukannya, memanfaatkannya dimanapun dia meraihnya, dan dia menyadarkan karunia kepada siapa yang membawanya kepadanya. Karena penimba ilmu berlari dari jeratan kebodohan sebagaimana dia berlari dari terkaman singa. Dan orang yang berlari dari terkaman singa tidak menolak arahan siapapun yang mengarahkannya agar bisa selamat. Terus lanjut. 6. Keberkahan guru yang tidak populer. Bentar Pak. Bentar, gedein dulu. Oke. Jika guru yang tidak populer termasuk orang yang keberkahannya diharapkan, maka manfaatnya lebih menyeluruh dan menggali ilmu darinya lebih sempurna. Jika kamu meneliti kehidupan generasi salaf dan khalaf, pada umumnya kamu tidak pernah mendapati manfaat yang terwujud dan keberuntungan yang berpihak kepada penimba ilmu, kecuali jika guru memiliki bagian melimpah dari ketakwaan dan terbukti secara nyata pada sebuah kasih sayang serta nasihatnya kepada para murid. Demikian juga jika kamu membuka buku-buku, bentar Pak, kamu mengetahui bahwa buku yang ditulis oleh orang yang lebih bertakwa dan lebih zuhud itu lebih luas manfaatnya. Dan keberuntungan dengan menyibukkan diri dengannya lebih besar. Intinya milih guru yang benar, yang bertakwa gitu. Bukan yang terkenal gitu. Ya, bukan modal terkenalnya. Milih guru di Kerawang, jangan modal terkenalnya. Ini siapa yang paling terkenal di Kerawang? Terus kita pilih jadi guru, bukan. Ya cuman kalau nggak terkenal orang nggak tahu ya. Ya. Ya, paham sih. Harus Bingung milihnya katanya. Akhirnya milih yang terkenal. Sebenarnya bukan dari terkenalnya, dari takwanya, dari ilmunya. Terus, hendaklah berusaha mendapatkan syekh atau guru yang memiliki pengetahuan ilmu-ilmu syar'i secara sempurna. Dan beliau senantiasa bersama para musyayikh atau guru-guru di zamannya untuk memperbanyak kajian dan berkumpul dalam waktu yang lama. Bukan mencari guru yang mengambil ilmu dari perut buku atau otodidak dan tidak diketahui kebersamaannya dengan para masyayikh yang mumpuni. 8. Jadi cari guru yang riwayat belajarnya jelas. Dulu belajarnya di mana? Misalkan Buya Yahya, dulu belajarnya di mana?
Oh, belajarnya di Pasuruan. Pesantren di Dalwa, Darul Lugah wa Dakwah. Terus dia belajar ke Ahqaf, Yaman. Nah, di sana 10 tahun, di Dalwa 8 tahun. 18 tahun. Nah, berarti jelas riwayat belajarnya. Ustaz Sarwat di mana belajarnya? Oh, dulu belajarnya dulu tuh di Lipia. Tuh. Terus di IIK, Institut Ilmu Quran Jakarta. Nah, jadi lihat riwayat belajar guru. Jangan lihat terkenalnya doang. Lihat riwayat belajarnya. Jangan cuma, oh di YouTube terkenal. Kamu tahu nggak riwayat belajarnya di mana? Nggak tahu. Harusnya dicek riwayat belajarnya. Terus 8. Bahaya otodidak. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, siapa yang bertafakuh dari perut buku atau otodidak, ia telah menyia-nyiakan hukum. Dan sebagian mengatakan di antara musibah yang besar adalah berguru kepada lembaran kertas dengan pemahamannya sendiri tanpa ada guru yang akan mengoreksi jika ada kesalahan. nah, bahaya otodidak. Kalau orang belajar ilmu dari kitab, gurunya itu kitab, maka salahnya itu lebih banyak daripada benernya. Salahnya akan lebih banyak daripada benernya. Siapa yang menjadikan kitab itu sebagai gurunya, terlalu otodidak, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Ya kayak Imaduddin, dia kan neliti nasab, nggak pakai guru itu. Kan dia bukan ahli nasab, nggak punya guru ahli nasab dia. Dia otodidak sendiri, buka-buka kitab nasab, dia baca, terus dia pahami sendiri. Oh ini maksudnya begini, padahal tidak ada satupun ahli nasab di zaman ini yang membatalkan nasab Ba'alawi, nggak ada. Nah itu dia belajar sendiri aja. Belajar sendiri otodidak dari buku-buku, dari kitab-kitab. Akhirnya sesatnya lebih banyak daripada benernya. Gitu. Nah itu tentang apa? Adab bertemu guru. Jadi yang pertama memilih guru dengan cara beristikharah. Pilih guru yang berakhlak baik. Pilih guru yang punya kompetensi. Terus murid harus waro. Harus waro itu berarti harus banyak terhindar dari perkara subhat. Waro itu berarti waktu belajar harus menghindari perkara-perkara subhat. Yang haram aja, yang haram nggak mau jelas. Yang subhat aja dia nggak mau, apalagi yang haram. Gitu. Rokok itu kan subhat ya. Haram kan nggak, subhat itu. Nah kalau orang waro, boro-boro haram. Subhat aja nggak mau. Ya rokok itu subhat kan? Disebut haram enggak kan? Disebut halal juga enggak kan? Makruh kan? Nah, subhat. Banyak ya yang ngerokok kan? Ya biarin aja tuh Kiai. Makanya cari yang nggak ngerokok gitu. Terus lanjut. B. Taat Dulu. Terus jangan menimba ilmu karena popularitas. Jangan. Pilih guru yang berilmu, bukan yang terkenal. Nah, pilih guru yang berkah intinya. Yang ambil keberkahan guru walaupun dia tidak populer gitu intinya mah. 7. Cari guru yang jelas riwayat belajarnya. Cari guru yang jelas riwayat belajarnya. Jangan yang modal terkenal doang. Terus bahaya otodidak. Nah, satu bab lagi. Taat kepada guru. B. Taat kepada guru. 1. Patuh dengan perintah guru. Yang kedua, hendaknya mengikuti kepada gurunya dalam berbagai urusannya dan tidak keluar dari pendapat maupun pengaturannya. Akan tetapi keadaannya bersama guru seperti orang yang sakit bersama seorang dokter ahli. Dia bermusyawarah terhadap apa yang akan dilakukan, berusaha mencari ridhonya dalam sesuatu yang dikerjakannya, serta memuliakannya dengan berkhidmat kepadanya sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Nah, terus intinya patuh kepada guru. Terus yang kedua, 2. Sikap murid terhadap guru. Hendaknya mengetahui bahwa merendahkan diri untuk gurunya adalah sebuah kemuliaan.
Menundukkan diri untuknya adalah sebuah kebanggaan dan tawadu kepadanya adalah sebuah ketinggian derajat. Nah, jadi ke guru tuh harus merendahkan diri, menundukkan diri, tawadu, dan lain sebagainya. Terus 3. Tawadu Imam Syafi'i. Ada yang berkata bahwa suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dikritik karena sikap tawadunya beliau di hadapan para ulama. Maka beliau mengatakan, "Aku merendahkan diriku untuk mereka, lalu mereka memuliakan diriku. Tidak akan pernah seseorang dimuliakan yang tidak merendahkan dirinya." nah, Maksudnya? Imam Syafi'i kalau ketemu ulama lainnya tuh beliau tuh kayak merendah, tawadu. Itu Imam Syafi'i loh ya, yang ulama juga dikritik. Intinya kamu kan ustadz juga, ibarat kata begitulah. Udahlah biasa aja, katanya nggak usah merendah begitu. Imam Syafi'i jawab, aku merendahkan diriku untuk mereka, lalu mereka membalas memuliakan diriku. Tidak akan pernah seorang dimuliakan yang tidak merendahkan dirinya. Ya intinya saya berbuat baik, mereka juga berbuat baik. Nggak ada ruginya. Terus 4. Kisah Ibnu Abbas dan Zaid bin Sabit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dengan kemuliaan serta ketinggian martabatnya, beliau, sebentar Pak. Sebentar, mana sih ya Allah? Sebentar. Beliau pernah memegang pijakan pelana Zaid bin Sabit Al-Ansori dan berkata, "Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama-ulama kita." nah, Ibnu Abbas dengan kemuliaan serta tingginya martabatnya, beliau pernah memegang pijakan pelana Zaid bin Sabit Al-Ansori dan berkata, beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama-ulama kami. Jadi waktu itu Zaid bin Sabit sama Ibnu Abbas. Zaid bin Sabit naik kuda. Ibnu Abbas megangin apa? Pelana. Pelananya. Karena Zaid bin Sabit itu gurunya Ibnu Abbas. Ya kalau zaman sekarang mah markirin motor ustadz gitulah. Iya, pegang ini pegang itu footstepnya. Terus 5. Kisah Imam Ahmad dan Khalaf Al-Ahmar. Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata kepada Khalaf Al-Ahmar, "Aku tidak duduk kecuali di hadapanmu. Kami diperintahkan untuk bersikap tawadu kepada orang yang kami timba ilmunya." nah, itu harus tawadu, jangan malah si murid itu menampakkan kepintarannya. Menampakkan kepintarannya. Harusnya tawadu di hadapan gurunya tuh. Terus 6. Pesan Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, ilmu tidak akan diraih kecuali dengan ketawaduan serta mendengarkan dengan baik. nah, terus Mengikuti arahan guru. Astagfirullahaladzim. Dia Taruh, berkata, ilmu tidak akan diraih kecuali dengan ketawaduan serta mendengarkan dengan baik. Berarti dengerin yang baik. Kalau lagi belajar tuh, jangan kan anak-anak SMA zaman sekarang kan guru lagi nerangin juga ya, Iya. pada main game. Itu kan kurang ajar ya sama guru ya. Iya. Pada tidur di belakang. Ya Allah. Saya waktu SMA teman saya gurunya nerangin, dia di belakang main catur. Luar biasa. Di paling belakang, dia duduk paling belakang main catur. Dulu ST mana Pak? Gurunya guru nggak begitu galak, nggak begitu aktif, nggak Biarin gitu, Ya, biarin itu. ST mana itu? parah. Terus lanjut. Mengikuti arahan guru, dia berkata, apapun yang diarahkan gurunya dalam pengajaran, maka hendaknya murid mengikutinya dan meninggalkan pendapatnya pribadi, karena kesalahan mursyid atau pembimbing lebih bermanfaat baginya daripada kebenaran pada dirinya sendiri. Nah, ikut arahan guru. Apapun yang diarahkan gurunya dalam pengajaran, hendaknya murid mengikutinya, meninggalkan pendapat pribadi, karena kesalahan mursyid pembimbing lebih bermanfaat baginya daripada kebenaran pada dirinya sendiri. Intinya gini sebenarnya, udah percaya aja, gurunya pasti lebih tahu, lebih paham, gitu aja. Ya kayak saya dengerin pengajian Ustadz Sarwat, terlalu kritis, akhirnya kadang nggak ada sama guru.
Hah? Terlalu kritis, maksudnya kritis. Tapi nggak ada sama guru. Kan kadang ada penjelasan guru tuh yang kita tuh nggak yakin, Pak. Ada. Benar nggak? Masa sih kayak gini? Ada. Soalnya berlawanan dengan pengetahuan kita selama ini. Kayak tadi, saya dengar Masjid Nabawi katanya kiblatnya tuh nggak presisi 100%. Rada melenceng 20 km. Jauh. Jauh nggak 20 km? Jauh itu 20 meter. Cuman arahnya bener, arah mana? Arah Ka'bah. Arah Mekah arahnya. Cuman kalau ditarik garis ternyata melenceng berapa? 20 km. Saya kan kaget saya dengar Ustaz Sarot ngomong gitu. Ini beneran apa enggak sih Ustaz Sarot deh? Gitu saya. Itu tuh saya yang bertahun-tahun Pak sama Ustaz Sarot Pak. Saya karena kritis saya enggak, jangan dianggap saya tuh semua langsung percaya yang Ustaz Sarot omongin. Enggak, saya enggak sebodoh itu gitu. Cuman saya juga jangan sampai terlalu kritis jadi enggak adab gitu. Masa Ustadz ini ngomong begini katanya, diomongin gitu kan. Padahal gurunya tuh sebenarnya lebih pintar soal itu daripada dia gitu Pak. Gitu. Cuma karena murid kurang ajar gitu kan. Apa-apa protes gitu kan. Protes saya gitu. Nah, dalam adab ini, ilmu adab ini ngikut arahan guru gitu. Terus lanjut. Allah Ta'ala sudah mengingatkan hal tersebut dalam kisahnya Nabi Musa dan Al-Khidir dalam firman-Nya. Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nah, kan Nabi Khidir gurunya ya? Ya. Nabi Musa kan muridnya. Ya. Kata Nabi Khidir, dah percaya aja sama saya. Sabar, tenang. Jangan banyak nanya gitu. Ya. Pasti gurunya lebih tahu gitu. Husnuzonnya begitu Pak, kita tuh. Saya sekarang begitu, kalau dengar apa-apa harus pakai filter begitu. Soalnya kekritisan saya ini kalau nggak dikendalikan memang liar gitu, Pak. Saya mah kalau yang lihat-lihat kritis-kritis tuh, saya apa kayak gitu tuh, saya begitu, Pak. Saya lebih kritis daripada bapak-bapak, Pak. Apalagi saya anak ustad, udah baca buku dari kecil, baca buku agama. Kritisnya tuh lebih-lebih, Pak. Bisa ngeritik ustad. Setahu saya begini deh, begitu deh gitu, Bang. Memang kadang kekritisan itu tuh kurang adab gitu, Pak. Mungkin kalau saya lebih beradab sejak dulu, mungkin saya tuh udah jadi ulama, mungkin gitu ya. Amin. Tapi karena kurang ajar sama guru, ya begini-begini aja. Jangan dulu berat. Harusnya misalkan ini mah ya, kan gini, Buya Yahya kenapa sih seberkah itu ya? Saya husnuzon Pak. Itu akibat beliau tuh sama gurunya adab gitu. Akibat berkah gurunya Pak. Buya ya sampai sesukses itu Pak. Banyak anak santri mondok puluhan tahun tapi nggak jadi apa-apa gitu Pak. Ya karena mungkin sama gurunya terlalu kritis gitu. Banyak kritik guru gitu. Saya juga mungkin begitu. Saya nggak ya jadi begini doang gitu. Mungkin kan terlalu kritis. Saya zaman MTS juga ngeritik guru mulu. Gitu. SMA sama ngeritik guru mulu. Waktu kuliah apalagi? Gitu kan. Guru kuliah kan dianggapnya bukan guru pesantren gitu ya. Iya. Guru lawan debat dah gitu. Ngeritik mulu gitu. Tapi lulus Pak Ustadz ya? Hah? Lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adab terhadap guru nggak boleh gitu. Sama Ustaz Sarot ya saya belum lama saya ininya sadarnya gitu. Dia mah rata kritik mulu. Ya gitu ya. Jadi seandainya mungkin saya tuh lebih beradab dari dulu mungkin saya. Makanya nanti kita sama anak kita nih ajarin Mbak sama guru yang beradab gitu. Jangan banyakkan kritik guru loh gitu Mas. Udah guru pasti lebih tahu daripada kamu gitu aja. Jangan anaknya dicubit dikit, kita datang ke sekolah kan, ngamuk-ngamuk gitu. Iya. Berantem. Lanjut terus. Padahal dengan ketinggian martabat Nabi Musa dalam hal kerasulan serta keilmuan, namun Al-Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa untuk diam. Al-Khidir berkata, maka janganlah bertanya kepadaku sesuatu apapun sampai aku menerangkan kepadamu. Nah,
Dah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ntar ini mah jarang-jarang aja dibaca-baca aja ini mah. Saya juga ngejelasinnya kurang begitu ini. Kurang begitu mendalami saya. Cuma baca doang gitu ya. Hormat pada guru, apalagi tuh. Hak dan jasa guru, sabar terhadap sifat guru. Tuh nomor 2 apa tuh? Mentakwilkan perbuatan guru. Memang kita tuh saking hormatnya sama guru salah tuh kita takwil gitu, Pak. Husnuzon gitu. Ah, kayaknya salah ngomong deh. Gitu. Mungkin maksudnya begini. Nah, kalau murid kurang ajar gimana? Emang guru eta mah gitu. Kebalik. Emang dia mah katanya gitu. Hah? Jadi malah nambahin kalau murid kurang ajar. Tapi kalau murid yang ini mah mentakwilkan perbuatan guru. Berterima kasih pada guru. Minta izin untuk belajar kepada guru. Tampilannya. Cara mengetuk pintu rumah guru. Tuh coba. Banyak ini. Saya belum baca semua ini. Adab di majlis. Tuh, di majlis guru. Adab duduk murid di hadapan guru tuh. Adab duduknya ada, Pak. Komplit ya. Tuh, menyimak guru tidak tengok-tengok, fokus pada guru, tidak bermain-main. Tidak bersandar di hadapan guru. Enggak. Waduh. Saya waktu belajar, Pak, begini nih kalau nyimak guru tuh. Belajar. Guru saya langsung niru gini. Saya langsung gini aja. Sering itu saya begitu, ditegur begini. Soalnya kan kayak nggak serius gitu ya. Kan kalau begini kan lebih enak. Itu guru emang seneng, Pak. Daripada begini emang kurang ajar begini tuh. Gitu. Ya nggak tahu mungkin sayanya apa mungkin pesantrennya kayak kurang tamat ngajarin adab murid terhadap gurunya kayak kurang tamat, doktrin ininya kurang kenceng gitu. Oh, ada yang berdehem. Atau emang sayanya tuh tidak banyak berdehem. Adab dalam bercerita ada tuh. Tidak membuang ludah, menutup telapak kaki, adab ketika bersin. Banyak tuh. Tidak berkata mengapa, tuh, berbicara dengan baik pada guru. Mengapa? Ini lengkap banget ya. Mengapa? Ini terus terang saya nggak bermaksud untuk saya, Pak. Ini saya juga belajar, Pak. Saya banyak melanggar ini juga, Pak. Kalau baca buku kitab ini tuh, Pak. Tidak berkata mengapa, tuh. Menghindari penyebutan yang tidak pantas, tidak merubah ekspresi. Ya kalau guru lagi ngejawab tuh, dia ekspresinya tuh kayak bingung gitu. Emang nggak tahu dong bingung. Kayak protes seperti gitu. Batasan ketika menyampaikan cerita, hindari menyanggah guru secara frontal. Nah, 6. Bertanya sesuai adab. Menyembunyikan pengetahuannya di depan guru. Tuh, adab juga, Pak. Ingat, ini bukan fikih ya. Adab. Ini nggak berkaitan dengan halal haram. Ini berkaitan dengan apa? Keberkahan ilmu. Kayaknya Bu Yahya ngamalin ini semua, Pak. Saya husnuzonnya, Pak. Soalnya ini banget, Pak. Beliau tuh barokah banget ilmunya tuh, Pak. Nomor 3, Pak Ustaz. Mana? Tidak menjawab dengan iya atau tidak. Nggak tahu tuh maksudnya apa. Saya belum baca. Nah, salah satu contoh. Taruh dulu gampang-gampang. Tidak meremehkan penjelasan guru. Tuh, ada. Tidak mendahului, tidak memotong perkataan. Hadir fisik, hadir pikiran. Oh, bikin hadir fisik ada. Nah, banyak. Termasuk nih, Pak, adab dalam ilmu ya. Ini yang saya juga masih banyak belajar ya. Kadang saya masih keceplosan gitu, Pak. Adab terhadap ilmu itu kalau kita lagi ngajar tentang yang sifatnya intim, yang sifatnya misalkan tentang seksual ya,
Kan kadang kita kan suka jadi bahan guyonan ya. Iya. Itu adab terhadap ilmu tuh harusnya jangan jadi guyonan kayak gitu tuh. Kalau Bu Yahya kan kalau lagi nerangin tentang misalkan tentang kewajiban mandi besar, salah satu penyebabnya adalah masuknya kemaluan laki-laki ke lubang wanita. Kan kadang ustadz tuh kadang sering bercanda kayak gitu ya, sedang jadi bahan bercanda. Nah itu kayak gitu, adab terhadap ilmu tuh harusnya jangan dibuat bahan bercanda kayak gitu, Pak. Saya kadang masih ceplas-ceplos begitu, Pak. Nah, itu adab terhadap ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'ana bima alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabati lana fina mugi Gusti karena ilmu dipasikeun mugi Gusti ngawurukeun karena ilmu dimanfaatkeun mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ahli-abdi baraya abdi dina ilmu agama Gusti tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi tarzuqana wasi'an wa antarzuqana